Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Riau. Di video kali ini, saya dan teman saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan PT Gudang Garam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Arsika. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, dengan NIM 200301023. Sejarah PT Gudang Garam. PT Gudang Garam awalnya didirikan oleh Surya Wonowijojo di Kediri, Jawa Timur pada 26 Juni 1958 dengan nama perusahaan rokok JAP atau Gudang Garam. Konon, nama Gudang Garam diperoleh dari mimpi. Selain itu, awalnya Surya berimigrasi dari Fujian, Cina menuju kota Sampang, Madura yang dikenal sebagai daerah penghasil garam. Usaha pabrik rokok yang dirintis Surya Wonowijojo di pinggir Sungai Brantas pun berkembang pesat sehingga pada tahun 1966 Gudang Garam merupakan salah satu pabrik rokok kretek terbesar dari produsen rokok yang sudah ada di Indonesia. Kemudian, pada tahun 1969, perusahaan berubah status menjadi firma. Selanjutnya, pada tahun 1971, bentuk badan hukum Gudang Garam diubah menjadi perseroan terbatas dengan Akta Suroso SH, wakil notaris sementara di Kediri. Tanggal 30 Juni 1971, nomor 10, diubah dengan Akta Notaris yang sama tanggal 13 Oktober 1971 nomor 13. Akta-akta ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan nomor J.A-5-197-7 pada tanggal 17 November 1971. Didaftarkan di Pengadilan Negeri Kediri dengan nomor 31-1971 dan nomor 32-1971 tanggal 26 November 1971 dan diumumkan dalam tambahan nomor 586 pada Berita Negara nomor 104 pada tanggal 28 Desember 1971. Pada tahun 1990, PT Gudang Garam mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten GGRM. Profil perusahaan PT Gudang Garam. PT Gudang Garam merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri rokok dan yang terkait dengan industri rokok. Sebagai salah satu produsen rokok kretek terbesar di Indonesia, PT Gudang Garam berdasarkan riset pasar Nielsen pada akhir tahun 2016 memiliki pangsa pasar rokok dalam negeri sekitar 20,8% dengan produk-produk yang sudah dikenal luas oleh masyarakat di seluruh Nusantara. Beberapa produk rokok dari PT Gudang Garam yaitu berbagai jenis rokok kretek filter seperti Gudang Garam Internasional, Surya, Gudang Garam jenis rendah tar nikotin seperti Surya Per Mile, GG Mile, Signature Mile, Gudang Garam, produk tradisional sigaret kretek tangan seperti Klobot, Sriwedari, Gudang Garam Merah, dan Jaja. Lokasi fasilitas produksi PT Gudang Garam. PT Gudang Garam memiliki fasilitas produksi rokok kretek di dua lokasi. Pertama, di Kediri, yang merupakan pusat perdagangan regional sekaligus lokasi kantor pusat perseroan.
Fasilitas produksi kedua berlokasi di Gempol, Jawa Timur. Jadi, dari kedua fasilitas produksi ini, perseroan mampu memenuhi permintaan produk rokok yang ada. Perseroan Gudang Garam juga mengoperasikan fasilitas percetakan kemasan rokok sendiri, dan di samping itu juga memiliki 5 anak perusahaan yang sudah beroperasi komersial, yaitu yang pertama, PT Surya Pemenang, produsen kertas karton untuk kemasan rokok. Yang kedua, PT Surya Madistrindo, distributor tunggal produk perseroan. Yang ketiga, PT Surya Air dan Galaxy Prime Ltd, penyedia layanan jasa penerbangan tidak berjadwal. Yang keempat, PT Graha Surya Media, penyedia jasa hiburan. Visi dan misi PT Gudang Garam. Visinya menjadi perusahaan terkemuka kebanggaan nasional yang bertanggung jawab dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham, serta manfaat bagi segenap pemangku kepentingan secara berkesinambungan. Misinya yang pertama, kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat luas merupakan suatu kebahagiaan. Yang kedua, kerja keras, ulet, jujur, sehat, dan beriman adalah persyarat kesuksesan. Yang ketiga, kesuksesan tidak dapat terlepas dari peranan dan kerjasama dengan orang. Yang keempat, karyawan adalah mitra usaha yang utama. Dalam hal ini, kita akan mencari laporan keuangan PT Gudang Garam tahun 2020 dengan cara rasio likuiditas. PT Gudang Garam, analisis data keuangan. Pengertian rasio likuiditas dan rumus. Rasio likuiditas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk membantu mengantisipasi kondisi kas dan aset perusahaan di masa depan. Rasio keuangan dirancang untuk membantu perusahaan mengevaluasi laporan keuangannya, dan yang lebih penting adalah sebagai titik awal untuk merencanakan tindakan-tindakan yang akan memperbaiki kinerja perusahaan di masa depan. Ada 3 jenis rasio likuiditas yang biasa digunakan, yaitu yang pertama, rasio lancar atau current ratio. Yang kedua, rasio cepat atau quick ratio. Yang ketiga, penentuan modal kerja atau working capital. Pengertian current ratio menurut para ahli adalah salah satu cara untuk menyatakan hubungan antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Rumus rasio likuiditas jenis lancar dihitung dengan membagi total aset lancar dengan total kewajiban lancar. Quick ratio adalah rasio total aset cair terhadap total kewajiban lancar. Aset cair adalah kas dan aset lancar lainnya yang dapat dengan cepat dapat diubah menjadi kas. Aset cair biasanya mencakup kas, surat berharga yang dapat dipasarkan, dan piutang usaha. Quick ratio merupakan suatu rasio yang mengukur kecepatan kemampuan perusahaan membayar utang. Rumusnya, total aset cair dibagi total kewajiban lancar. Modal kerja adalah selisih antara aset lancar sebuah perusahaan di atas kewajiban lancar. Modal kerja seringkali digunakan dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi utang yang telah jatuh tempo, dan terutama berguna dalam membuat perbandingan bulanan atau antara periode satu dengan lainnya untuk sebuah perusahaan. Pengertian laporan posisi keuangan. Secara umum, laporan posisi keuangan atau neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang dibuat oleh sebuah perusahaan atau badan untuk memberikan informasi tentang posisi aktiva, kewajiban, dan modal pada akhir periode.
Berikut adalah laporan posisi keuangan PT Gudang Garam Tbk, yaitu total aset pada tahun 2019 senilai Rp76.947.274. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan Rp76.828.599. Di sini juga terdapat total aset lancar, yaitu pada tahun 2019 senilai Rp50.081.133 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 senilai Rp49.235.26. Dan di sini juga terdapat aset tidak lancar, yaitu pada tahun 2019 Rp26.566.141 dan mengalami kenaikan di tahun 2020 Rp27.593.573. Dalam posisi keuangan tadi, bisa dilihat dari jumlah aset. Total aset perseroan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp76.828.599. Jumlah aset tersebut mengalami penurunan aset sebesar 2,3% setelah dibandingkan dari total aset tahun sebelumnya, yaitu Rp78.647.274. Aset lancar. Jumlah aset lancar perseroan tahun 2020 dia mengalami penurunan sebesar 5,4% dari Rp52.081.133 menjadi Rp49.235.026. Aset tidak lancar tercatat jumlah asetnya sebesar Rp27.828.599, mengalami peningkatan 3,8% dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp26.566.141. Berikut adalah laporan liabilitas PT Gudang Garam Tbk, yaitu total liabilitas pada tahun 2019 Rp23.716.516. Pada tahun 2020 Rp23.451.232. Liabilitas jangka pendek pada tahun 2019 Rp25.258.727. Di tahun 2020 Rp20.932.615.000. Total liabilitas jangka panjangnya di tahun 2019 Rp2.457.789 dan di tahun 2020 Rp2.518.617.000. Dari laporan sebelumnya, total liabilitas tahun 2020 yaitu Rp23.451.232 mengalami penurunan sebesar 15,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang lebih tinggi, yaitu Rp27.716.516. Liabilitas jangka pendek perseroan pada akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp20.932.615. Tercatat di sini mengalami penurunan lagi senilai 17,1% dari liabilitas jangka pendek tahun 2019, yaitu Rp25.258.727. Berikut liabilitas jangka panjang. Jumlah liabilitas jangka panjang adalah sebesar Rp2.518.617. Di sini terjadi peningkatan 2,47% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Rp2.457.789. Maka, kita akan mencari cara dengan rumus analisis laporan posisi keuangan. Yang pertama adalah Quick Ratio 2019 dengan rumus aset lancar kurang persediaan bagi hutang lancar. Yang kedua, Surat Asen 2019 aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Dengan menggunakan rasio likuiditas, yang pertama Suren rasio aktiva lancar bagi hutang lancar kali 100%. Yang kedua Quick Ratio aktiva lancar kurang persediaan bagi hutang lancar kali 100%. Rasio likuiditas yang pertama, Quick Ratio 2019, aset lancar kurang persediaan bagi hutang lancar kali 100, 49.235 dikurang 43.066 dibagi 29.32 dikali 100%. 0,29 kali 100% sama dengan 29%. Yang kedua,
Suran aset 2019, aset dibagi hutang lancar dikali 100%, 49.235 dibagi 29.32 dikali 100%, menghasilkan 2,35 kali 100% sama dengan 235. Pengertian ekuitas. Ekuitas adalah jumlah aset atau harta yang bisa dikembalikan kepada pemilik perusahaan apabila perusahaan dilikuidasi dan semua kewajiban utangnya sudah terbayar. Jadi, di akhir kesimpulan ini kita akan menjelaskan bagaimana kondisi perusahaan tersebut. Dari hasil yang kita peroleh dari 3 laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk pada tahun 2020, perusahaan tersebut mengalami kondisi keuangan perusahaan yang tidak baik karena berdasarkan dari rumus hitungan rasio likuiditas dengan menggunakan rumus quick ratio dan current asset yang hasilnya menunjukkan bahwa besarnya peningkatan dalam aset yang tidak lancar, sehingga ini bisa menimbulkan piutang perusahaan semakin banyak. Jadi, kewajiban yang ditanggung oleh perusahaan PT Gudang Garam Tbk lebih besar dari aset.